Yang paling tua umur berapa? Pak dokter berapa? Pak dokter berapa? 12 tahun. 12 tahun itu yang mana? Semana itu hanya. Ya. Siapa paling tua? Ada yang 70 sini? Enggak ada. Tua Pak. Atau nih? Ini yang paling tua kan? 80. Woi, 86. Kata Nabi, rata-rata umur umatku itu 60-70, yang di atasnya sedikit. Contohlah di sini, yang di atas 70 itu cuma satu. Rata-rata 60-70 mati. Yang umur panjang begini satu-satu. Tanya sama beliau, mengapa umurnya bisa panjang? Ayo. Ada 3. 1, silaturahmi. 2, sedekah. 3, berdoa. Tanya sama beliau. Hatinya bersih. 3 ini fadilah. Nanti kita kaji. Artinya, kalau umur kita 60, apakah umur badan 60 itu sama dengan umur amal? Coba. Kita tanya yang paling tua kan? Umur Pak Haji kan 86. 86 itu kira-kira amalnya berapa tahun? Setengahnya kan? Lebih setengahnya berarti 43 umur amal. Kira-kira 43 itu amal selama 43 tahun itu berapa tahun yang diterima? Oh yang diterima setengah. Yang diterima setengah. Yang diterima setengahnya berarti 43 yang diterima setengah oleh Allah. Setengahnya berapa? 22 lah. Sedang umur badan tadi 80-an. Umur amal 20-an. Tak balance antara umur badan dengan umur amal. Untuk mengejar ketertinggalan umur amal itu, inilah di bulan Ramadan bisa sholat 2 juta sekian waktu. Mau umur berapa kita bisa 2 juta sekian untuk mengejar ketertinggalan antara umur badan dengan umur amal. Allah siapkan bulan suci Ramadan. Itu Bapak Ibu. Maka ini motivasi kita. Ibu-ibu, bapak sekalian, motivasi. Bagi yang merasa umur amalnya masih muda, sedangkan umur badan sudah tua, jangan sekali-kali tinggalkan amal ibadah di bulan suci Ramadan, terutama sholat. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat jamaah. Ramaikan masjid ini dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Tadi kecuali kalau awal Ramadan Pak Ustaz, ramai 1 Ramadan sampai 10 ramai, itu mah di mana-mana. Itu di mana-mana. Ya. Di mana-mana. Enggak di sini saja. Di mana-mana. Tapi ketika sudah 20 Ramadan, cuman di mana-mana juga lebih ramai pasar daripada masjid. Itu dia. Itu dicatat. Tapi untuk tahun ini, kalau kita merasa umur amal kita masih muda, sedang umur badan kita sudah di ujung-ujung,
Yang namanya di ujung-ujung tuh umurnya 60, 70. Itulah di ujung-ujung, Pak. Ya. Gak usah ke pasar lagi. Banyaklah ke masjid. Tapi kalau umur amalnya lebih dari umur badan, gak usah masjid. Berarti udah aman tuh. Tapi kalau merasa umur amal kita muda daripada badan, ramaikanlah ke masjid ini. Rajinlah ke masjid ini, karena umur sudah di ujung. Enggak sadar juga. Ini mohon maaf. Kadang orang tua itu, enggak orang tua sini, Pak. Enggak orang tua sini, alhamdulillah membuktikan yang datang hari ini Tuhan. Nah, itu berarti orang tua sini mantap, sadar dengan Tuhan. Yang saya bicarakan ini orang tua pinggir sungai yang tak mau ke masjid. Ketika sudah umur 60-70, tak mau juga ke masjid, tak mau juga ibadah. Allah kasih uzur. Itu dalam surat Al-Fatih. Apa uzur? Uzur itu peringatan. Apa peringatan? Ini masalah pinggang sakit. Apa bukti pinggang sakit? Kalau duduk ya sadar. Itu pinggang sakit. Ya. Terus duduknya selonjor. Ya, itu pinggang sakit. Tapi kalau rajin ke masjid tidak masalah, selonjor nggak ada masalah, ya, tidak ada apa-apa, bersandar-sandar tak ada masalah. Ya. Yang masalah itu udah dikasih pinggang sakit, mata sakit, sendi-sendi sakit, tidak mau ibadah, itu yang payah. Ya. Itu dikasih ujung begitu, tidak sadar juga. Tegak lama-lama salah, duduk lama-lama salah, makan banyak salah, makan dikit salah, tidak makan mati. Orang tua ini memang lucu-lucu. Ya, itu supaya sadar. Alhamdulillah. Kita di sini sadar semua. Insya Allah Ramadan ini ramai masjid kita ini. Ya, amin ya Rabbal. Tapi jangan tua-tua saja ramai. Juga anak muda nanti ramai. Itu. Ya. Bapak Ibu yang hormati, itu motivasi kita dalam mendekati dan melaksanakan ibadah suci Ramadan. Begitu besar pahala. Kalau kita ceritakan tak habis. Ramadan syahrul azim, Ramadan syahrul mubarak. Mengapa? Di situ ada khairun min alfi syahrin. Ada turun satu malam lebih daripada 1000 bulan. Mengapa Ramadan syahrul azim, syahrul mubarak? Di situ ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Dan salah satunya tadi, mengapa Ramadan itu penuh keberkahan? Karena amal-amal kita dilipat gandakan. Amal wajib dihitung 70 wajib, amal sunnah pahalanya sama dengan wajib. Jadi jangan sekali-kali kita remehkan dan kita tinggalkan. Kalau masih butuh amal, kalau tidak butuh dosa di rumah. Baik, lanjut. Terakhir, kita cerita dari begitu hebatnya amal. Kalau kita dengarkan tadi, hebatnya amal tadi. Sampai 2 juta kita sholat selama sebulan. Tapi ingat, Pak, itu semua Bapak udah lakukan, bahkan sebulan penuh Bapak lakukan. Tapi bisa tidak dapat pahala, tidak dapat pahala, tidak dapat yang 2 juta itu tidak dapat. Apa masalahnya? Ini
Ibu sekalian, bulan suci Ramadan berarti bulan itu suci. Artinya yang boleh masuk ke bulan suci itu, yang diterima amalnya, itu dia harus suci. Itu dia. Suci lahir batin. Bersih dosa kita kepada Allah. Bersih dosa kita kepada sesama manusia. Gitu. Kalau dosa kepada Allah, apa kata Nabi? Ma min muslimin yasdimu dzamba. Tidak ada seorang muslim ketika dia mandi tobat. Ini cara minta ampun sama Allah. Ingat mandi tobat. Ingat mandi tobat. Tapi kita kebiasaan tidak mandi tobat. Kalau menjelang Ramadan, satu hari menjelang Ramadan itu biasanya mandi limau. Mandi apa? Limau. Gak ada ma min muslimin yasdimu limau. Mandi tobat. Jangan salah arti. Kadang kita menyambut Ramadan untuk bersihkan jiwa raga kita. Mandi limau. Kalau mandi di limau di rumah tak apa-apa. Ini mandi limau di mana? Ayo. Sungai sekarang tidak ada bersih Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu mandi di Teratak Bulu sana. Terjun dari jembatan itu. Sengaja aku mandi limau. Tidak dosa ibu yang bilang tuh. Ibu pun ikut hilang. Habis lah. Di mana mandinya? Ke Kampar Pak Ustaz. Ke Kampar. Sungai Kampar. Ada budaya di sana kan? Pak Ibu Bapak ikutlah mandi di situ. Itu suami orang, itu istri orang. Coba. Bagaimana? Mandi sama suami orang. Berkumpul-kumpul. Yang lebih parahnya lagi, di sini mandi manusia. Di sini kerbau mandi. Ngalir ke sini aja. Katanya membersihkan. Enggak begitu. Ketika mau masuk Ramadan, mandi tobat. Summa istatahhar. Lalu ambil wudu. Summa yusalli rak'atain. Lalu salat sunat 2 rakaat. Salat sunat tobat kepada Allah. Summa astaghfirullah. Banyak istighfar kepada Allah. Illa ghafarallah. Niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa. Kalau mau malas mandi tobat Ustaz. Salat langsung salat sunat tobat boleh. Saya cuma mengartikan daripada mandi limau, bagus mandi tobat. Mandi tobat di rumah. Boleh pakai limau? Boleh. Boleh pakai limau, lampau-lampau, bawang merah, bawang putih, santan. Boleh. Daripada mandi sama suami orang di sana. Bagus di rumah mandi sama suami sendiri. Bisa punggung di gosok-gosok sama suami. Yang punya suami, yang tidak punya suami, adu dinding begini. Itu. Silakan, tidak masalah. Namanya suami sendiri. Lalu ambil wudu. Summa istatahhar, summa yusalli rak'atain, summa astaghfirullah illa ghafarallah. Mandi di limau. Tapi kalau mandi limau di rumah boleh. Ya, tidak usah pakai limau. Pakai kembang boleh Pak Ustaz, pakai kembang. 7 kembang rupa boleh Pak Ustaz. Jangankan 7 rupa, 14 rupa rupi pun boleh. Asalkan mandi di rumah. Niatnya mandi tobat. Gitu. Mandilah pakai kembang, pakai santan tadi, pakai limau. Setelah itu dibilas. Setelah dibilas pakai sabun. Setelah itu niat mandi begitu. Karena harus pakai niat, kalau tidak begitu. Itu. Insya Allah
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau kita taubat murni, insya Allah akan ampunkan dosa-dosa. Kalau sama Allah, insya Allah nggak payah. Innallaha ghafurun rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun Allah banyak ngasih juga, ngasih umur, ngasih rezeki, ngasih sehat, ngasih kesempatan, ngasih semuanya dari ujung rambut ujung kaki. Kalau dihitung nikmat itu, la tuhsuha, nggak akan bisa dihitung. Tapi Allah juga Maha Pemaaf. Tapi manusia ini ada kulit ngasih sedikit, nggak kasih sama Allah, ngasih seketek, minta maaf, payahnya bukan gue. Itu kalau pada manusia. Kepada Allah nggak gampang. Setelah Allah selesai, alhamdulillah, tentunya masuk Ramadan harus kita selesaikan hablum ini agak susah. Tapi bukan kita di sini yang susah, itu orang-orang di pinggir sungai. Sungai mana Pak Ustaz? Dekat bukit. Bukit mana? Dekat laut. Antara laut. Payah minta maaf. Apa kata Jibril? Jibril ditanya oleh malaikat. Apa kata malaikat? Wahai malaikat Jibril, apa yang dilakukan dan dipersembahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang beriman di bulan Ramadan? Ingat Pak, yang beriman berarti yang puasa. Karena puasa itu untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya untuk beriman. Kalau tidak beriman, nggak usah puasa. Itu. Dan puasa itu hanya untuk yang sehat akalnya, sehat badannya. Berarti kalau tidak sehat akalnya, tidak usah puasa. Tak beriman dia, tak sehat akalnya, alias gilu. Kalau gila jangan puasa. Jadi besok, ya, kalau ada orang itu balik Islam, balik berakal, sehat, ya, jasmani, berarti tidak puasa dia, berarti yang tidak sehat akan gila. Berarti kalau kita tidak mau puasa, silahkan gilu. Itu. Kalau ada suami ibu tidak puasa besok, berarti suami ibu gilu. Gitu aja. Apa yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang beriman di bulan Ramadan. Apa kata malaikat? Wa nazara ilaihi. Allah memandang seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Wa afa'an, memaafkan seluruh kesalahan. Wa ghafara dan memaafkan seluruh kesalahan. Kecuali, artinya kalau dimaafkan seluruh amalnya diterima Pak. Kecuali ada 4 kata dia yang enggak diterima ibadah puasa Ramadannya, yang enggak diampunkan dan tidak dimaafkan dan tidak dipandang penuh kasih sayang Allah. Ada 4. 1. Orang yang beriman keras. 2. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Siapa yang memutuskan tali silaturahim? 1. Ketika kita salah, kita tak mengakui kesalahan itu dan tak mau minta maaf. Itu 1. Itu putus saja. Apa akibatnya? Ketika dia nanti mati menghadap Allah, ketika dihisab, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya mantap, hajinya mantap. Ketika ingin masuk surga, datang orang-orang yang pernah disakiti. Innal muflisina min ummati, yang bangkrut dari umatku itu adalah ketika hebat puasa, hebat sholat, hebat zakat, hebat hajinya, ketika ingin dimasukkan surga, ada yang datang
Ya Allah, si fulan ini memang hebat. Hablumillah, ibadah kepada. Tapi waktu di dunia dia pernah menyakitiku, dia pernah memfitnah aku, dia pernah bersalah dengan aku, dia belum pernah minta maaf kepada aku. Ditanya sama Allah, benar si fulan? Benar ya, bisa singkat. Seluruh amal-amal, sholat, zakat, puasa, haji, seluruhnya untuk orang yang miskin. Habis pahala. Datang lagi, ya Allah, aku juga pernah disakiti. Dia belum pernah minta maaf padaku. Benar sekolah? Benar. Ada beberapa orang datang. Benar orang-orang ini pernah kau sakiti, kau belum minta maaf? Benar. Apa solusinya? Pahalanya sudah habis, Pak. Apa solusinya? Seluruh dosa-dosa orang yang disakiti tadi. Kalau ada 10 orang, ada 20 orang, ada sekampung ya sekampung, ditanggung oleh si orang yang tak mau minta maaf. Jawabnya, percuma kita beribadah kepada Allah. Percuma. Ada 2 tafsir. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam pada akhir. 1, dia tak ibadah. 2, ibadah dia tapi dia sombong. Mengapa sombong? 1, dia tak mau berdoa kepada Allah. Yang kedua, dia tak mau hablumillah. Maka orang-orang seperti itu sayadkhuluna jahannam pada akhir, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Itulah yang kata Nabi bicara pada sahabat, wahai sahabatku, kalian tahu orang yang bangkrut itu? Tidak ya, kami tahunya orang bangkrut itu orang yang punya duit. 1, innal muflisina min ummati, yang bangkrut dari umat itu adalah ketika mati membawa amal banyak, tapi dia banyak menyakiti orang. Akhirnya seluruh amalnya dikasih orang, tetapi banyak yang masih disakiti. Seluruh dosa-dosa orang yang disakiti ditumpukan kepada dia. Rugi kan? Payah nggak cari amal? Payah nggak, Pak? Sudah dapat, dikasih orang. Habis dosa orang yang kita tunggu, kita naudzubillah, manau. Itu dia. 2, orang yang memutuskan tali silaturahmi. 2, ketika orang yang salah sama kita, dia datang kepada kita, kita tak mau memaafkan. Dia minta maaf, ya. Dia minta maaf kepada kita, tapi kita tidak mau memaafkan. Kita tidak mau memaafkan. Maka kita ada dendam. Kata Nabi, apabila ada sombong dan dendam yang ada di hati kita sebesar biji atau sebesar atom dalam hadis itu, maka tidak akan masuk surga. Artinya, Bapak Ibu kami hormati, kalau ada orang datang minta maaf kepada kita, kita harus memaafkan. Apa kata ini? Ini ada telepon. Halo? Sebentar ya Bu, saya ceramah sebentar. Iya. Apa kata Allah dalam surah Al-Qur'an? Wa ibadur rahman, hamba yang dimuliakan Allah. 1, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, dia berjalan di muka bumi dengan rendah, tidak sombong. 2, wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Ketika banyak orang-orang bodoh, orang jahil, orang bodoh mengganggu kita, menyakiti kita, menyakiti hati kita, memfitnah kita berucap qalu salam, tetap berkata-kata yang baik. Maka orang yang seperti itu, yang tidak sombong, yang memaafkan lahir batin, itu dicap oleh Allah hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu.
Memang memaafkan itu payah, susah. Ya. Satu, minta maaf itu susah. Kalau kita nggak minta maaf, berarti tidak sadar dengan kesalahannya. Itu orang sombong. Susah minta maaf. Yang kedua, kalau ada orang minta maaf kepada kita, kita tak mau memaafkan, itu juga sombong. Memaafkan itu susah. Karena susah itu Allah kasih predikat hamba yang dimuliakan. Terserah kita. Kalau kita bertahan dengan ego kita, tak ada cerita, tidak dimaafkan sampai akhirat. Masuk neraka, biar aja masuk neraka, biar aja ketemu di neraka nanti. Pertanyaannya, kuatkah masuk neraka? Tahankah kena api neraka? Berapa panas api neraka? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu dah pernah coba masuk neraka? Udah tahu panasnya? Mau saya kasih tahu? Bukan saya pengalaman, tapi begini. Ketika Adam alaihissalam ke bumi, tidak ada api. Tidak ada api. Ini hadis riwayat Ahmad. Lalu Adam minta api kepada Allah. Diperintah Jibril pergi datangi Malik. Siapa Malik? Penjaga neraka. Minta api sama dia di neraka. Baiknya diambil segenggam. Ini Allah. Api. Jangan segitu. Kalau kau ambil segenggam, kau turunkan, kau kasih ke Adam di dunia, langit dan bumi terbakar hancur hangus. Segenggam. Kurangi, siap. Minta kurangi, kata Jibril kepada Malik. Baiklah, berapa? Sejempol. Datang ke Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan segitu. Kurangi. Kurangi. Mas Malik, ini Mas apa tadi? Malik. Menjaga neraka. Dah kenal dulu. Penting tuh kenal malaikat Malik. Ada order. Orang dalam. Kurangi lagi. Akhirnya dikasih satu pentol korek. Diambil Jibril. Ini Allah. Ya, segitu. Tapi kau jangan langsung turunkan ke bumi. Kau simpan direndam di 10 danau di surga. Satu danau, 1 tahun. Satu pentol korek disimpan. Berarti selama 10 tahun. Dalam riwayat lain 30 tahun di surga. Setelah itu diambil lagi, baru diturunkan ke bumi. Apa kata Allah? Diturunkan ke bumi. Tapi jangan kau kasih ke tangan Nabi Adam. Akan hangus. Kau simpan di perut bumi. Itulah yang jadi lahar. Lahar berkembang. Asal dari dalam satu riwayat. Udah segini, direndam berpuluh tahun, disimpan di perut. Coba panas. Riwayat lain, apabila pakaian orang neraka itu ditaruh di ujung gunung, maka dia akan tembus sampai tembus ke bumi. Begitulah panasnya api neraka itu. Ditaruh di puncak gunung, terbakar, tembus. Coba bayangkan. Begitu panasnya api neraka. Itu neraka tingkat berapa, Ustaz? Anda tahu saya? Pokoknya itu api neraka. Coba bayangkan. Yang paling, bukan yang paling enak sih, yang paling ringan azab di neraka itu didapat terumpah dari api neraka, dari baranya. Maka yang mendidih apa ini? Otak. Coba panas. Ngomong dia, tak aku maafkan. Pokoknya enggak aku maafkan. Coba biar aja lah ketemu di neraka. Sanggup.
dengan panasnya api neraka itu? Tidak sama. Tidak sama. Maka sudah. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Kalau ada orang yang minta maaf, kita maaf. Selamatkan amal. Yang amal itu kita sudah lakukan susah-susah. Syaratnya susah amal itu diterima. Sudah mantap ilmunya, tidak ikhlas, tidak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Itu syaratnya. Harus ikhlas, harus murni, baru diterima amal. Sudah diterima, keras pula, tidak mau saling memaafkan. Kata Jibril, jangan diterima ibadah puasa Ramadan orang yang memutuskan silaturahim, tidak mau saling maafkan. 3, jangan